Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para wali-wali murid dan juga para peserta di Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwasanya anak-anak ya adalah buah hati kita semua ya, sebagaimana dalam satu hadis ketika Nabi bercerita tentang seorang yang anaknya dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata para malaikat, na'am, iya ya Rabb. Allah bertanya lagi, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Ya, kata para malaikat, na'am. Di sini jelas sekali bahwasanya Allah menamakan dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah menamakan anak-anak adalah buah hati ya. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya anak-anak dan harta adalah perhiasan dunia. Ya, betapa bahagianya jika kita melihat anak-anak berhasil ya, baik sisi dunia maupun sisi akhirat. Untuk inilah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Oleh karenanya perhatian syariat terhadap kesolehan anak-anak ya sangat besar ya. Kalau kita membaca fikih Islami, maka hal itu dimulai dari syariat tentang memilih pasangan ya. Bahwasanya seorang lelaki tidak boleh sembarang memilih pasangan dalam menjalani kehidupan, demikian juga seorang wanita tidak boleh sembarang memilih calon yang akan menjalani kehidupan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah bi arba', bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara ya. Rasulullah SAW sebutkan li maliha, karena hartanya, ada yang wanita dinikahi karena hartanya, wali hasabiha, ada yang dinikahi karena predikatnya, karena kedudukannya, wali jamaliha, ada wanita yang dinikahi karena kecantikannya, wali diniha, dan ada wanita dinikahi karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak, maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita yang beragama yang baik ya. Karena kalau tidak kau akan merugi. Karena wanita baiklah yang nanti akan bisa mendidik anak keturunan ya, mendidik anak keturunan. Sebagaimana perkataan Hafiz Ibrahim, al-ummu madrasatun ya, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jika kau siapkan madrasah yang baik, kau siapkan ibu yang baik, maka kau akan memunculkan generasi yang hebat. Dan itu juga berlaku bagi wanita, tidak sembarang memilih calon suami ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu ya, jika datang kepada kalian seorang laki yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, dan kalian ridha akhlaknya dan agamanya, fazawijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan timbul fitnah dan akan muncul kerusakan yang besar. Jadi dua sisi, laki berusaha mencari wanita yang salehah, wanita salehah berusaha menerima lelaki yang saleh. Ini di antara perhatian syariat untuk memunculkan bibit unggul yang saleh dan salehah bahkan sebelum pernikahan. Bagaimana disuruh memilih pasangan yang baik. Karena saya katakan tadi, tidak mungkin ada seorang wanita yang tidak saleh kemudian kita harapkan banyak darinya untuk bisa mendidik anak-anak. Susah. Ya, anak-anak biasanya akan niru orang tuanya. Demikian juga kalau bapak tidak saleh ya, suka melakukan kemaksiatan, susah juga berharap anak-anak bisa saleh dengan memiliki bapak yang tidak bisa menjadi imam di dalam
keluarga. Ya. Kemudian juga ternyata juga bahkan ketika dalam berhubungan ya, dalam berhubungan baik Al-Quran maupun Sunnah menjelaskan tentang harus ada niat agar memiliki anak yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian. Artinya gaulilah mereka ya. Istri-istri kalian tersebut ya, namanya sawah ladang harus disirami. Maka Allah mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah istri-istri kalian dengan yang kalian kehendaki ya, dengan kapan saja, dengan mau dari arah mana saja, terserah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum, dan berbuatlah baiklah untuk diri kalian. Sehingga para ulama ahli tafsir membahas apa maksudnya mencari kebaikan ketika berhubungan dengan istri. Allah berfirman wa qaddimu li anfusikum. Berikanlah kebaikan untuk diri kalian di akhirat kelak. Maka para ulama menjelaskan di antaranya cara agar bisa mendapatkan pahala ketika menggauli istri, di antaranya ketika menggauli istri berniat ya agar dari pergaulan ini akan munculkan anak yang soleh. Anak yang soleh atau anak yang soleha. Ya. Selain dari niat-niat yang baik yang lainnya, seperti berniat agar bisa menjaga pandangan, agar bisa menjaga kemaluan kita sendiri. Demikian juga bisa menjaga pandangan istri, bisa menjaga kemaluan istri, menyenangkan suami. Di antaranya agar memiliki keturunan yang soleh dan soleha, sehingga ketika kita berhubungan pun kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya maksud syariat begitu detail sampai mengajarkan hal ini. Demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia berdoa ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari ma razaqtana, dari rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, yaitu dari anak ya. Jadi doa hanya bukan sekedar terbatas pada agar syaitan tidak mengganggu ketika seorang suami istri sedang berhubungan. Bahkan wa jannibi syaitana ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak yang akan lahir dari hasil hubungan senggama ini ya. Sampai pernah mengatakan apa maksudnya? Kalau seorang ketika berdoa dalam hubungan senggama dengan istrinya, kemudian istrinya hamil, mengandung dan kemudian punya anak, maka kata para ulama bukan berarti dia maksum. Setan tidak akan mengganggunya, bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Tidak, dia mungkin punya kesalahan dan pasti punya kesalahan, namanya manusia. Tetapi ujung-ujungnya dia akan menjadi orang soleh. Dia akan menjadi orang soleh karena Rasulullah mengatakan setan tidak akan memberi kemudaratan kepadanya. Artinya walaupun setan sempat menggodanya, mungkin dia pernah nakal, tapi dia akan kembali menjadi anak yang saleh. Ya, maka ini sangat penting yang perlu kita perhatikan, bagaimana perhatian syariat terhadap kita agar kita memiliki keturunan yang saleh dan soleha, sampai dalam memilih istri, sampai dalam berhubungan juga harus diniatkan dengan niat yang baik ya. Demikian juga dalam mendidik ya. Anak-anak ini tentunya fase yang sangat penting ya, agar anak-anak bisa menjadi baik ya. Kalau setelah kita meninggal dunia mereka masih ingat sama kita, masih sering mendoakan kita, beramal soleh untuk kita ya. Maka di antaranya kita fokus dalam mendidik anak-anak. Tentunya sudah sering dibahas tentang bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik, cara yang tips-tips yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian ya, pada wali-wali murid, bahwasanya di antara poin yang penting agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama kita berdoa. Kita harus sering berdoa, mendoakan anak-anak kita dengan tulus. Kita sengaja bangun malam untuk mendoakan mereka. Kalau kita umroh, kita sengaja doakan mereka dalam putaran-putaran tawaf. Demikian juga dalam putaran-putaran sa'i. Kalau kita haji, kita doakan mereka di padang Arafah dan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tapi paling tidak kita senantiasa berdoa setiap hari, setiap malam kita bangun, angkat tangan, menangis minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan itulah sunnahnya para anbiya, para nabi. Ya. Lihat Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh.
Kemudian juga dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbahu rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam konteks yang lain Allah mengatakan di sanalah Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku turunan yang baik. Nabi saja berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya. Rabbi ja'alni wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota Mekah adalah kota yang aman. Kemudian wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, ya, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, ya. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga jadikanlah anak-anak keturunanku menjadi penegak salat. Demikian juga Allah memuji para penghuni surga yang Allah namakan mereka dengan ibadur rahman. Di akhir surat Al-Furqan, bahwasanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, di antara sifat-sifat ibadur rahman, ciri-ciri penghuni surga tersebut yang Allah mula dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang di antara sifat mereka kalau berjalan di atas muka bumi dengan tenang, tidak sombong, dan seterusnya sampai pada sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, yaitu orang-orang ibadur rahman yang berdoa, ya Rabb kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh, ya, yang mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, ya. Jadi ternyata orang-orang saleh, mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tapi mereka memikirkan bagaimana agar anak keturunan mereka menjadi anak-anak yang saleh. Maka harus dan wajib bagi kita orang tua, saya juga orang tua sebagaimana bapak dan ibu-ibu sendiri juga merupakan orang tua, kita masing-masing punya anak. Kita serius doakan anak-anak. Dan di antara hal menakjubkan di antara kebiasaan orang-orang Arab yang itu belum bisa kita lakukan dengan baik. Kalau telepon di antara, saya sering dengar orang-orang Arab kalau telepon anaknya, baik syekh ataupun yang lainnya, tanya bagaimana kabar anakku, ya. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu, Allah ibarik fik, semoga Allah berkahi. Ini telepon. Saya sering bagaimana orang tua mendoakan anaknya. Anak juga mendoakan, ya Abu, ya Handa, jazakallah khair. Oh, kata-kata yang indah sebelum mereka berbicara. Mereka buka dengan doa-doa, orang tua doain anak, menunjukkan perhatian mereka berkesinambungan. Ya. Doa, mereka tidak menganggap doa adalah perkara yang remeh. Doa adalah senjata orang mukmin. Atahza bid du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apakah kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah kau meremehkan doa dan kau merendahkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa, ya. Oleh karenanya ini perkara yang kadang kita sepelekan, tapi subhanallah dia adalah kunci paling utama dalam kesuksesan anak-anak kita. Maka sisihkan waktu, ya, untuk kita mendoakan anak-anak, ya. Benar kita mendoakan kedua orang tua kita, tapi kita juga mendoakan anak kita, karena kalau anak soleh kita yang dapat keuntungan, kita yang akan bahagia baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Dalam kehidupan mereka menyenangkan kita, setelah meninggal pun mereka akan membahagiakan kita. Oleh karenanya dalam didik anak, jangan lupa poin utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam salat malam kita, setelah salat sunnah kita berdoa kepada Allah. Doain anak satu persatu, ya Allah. Anak saya yang pertama, ya Allah, doain satu persatu. Di sini kita benar-benar kita mainkan hati kita dengan penuh husnudzon kepada Allah. Ya Allah, anakku si fulan, dia begini, masalahnya begini, mudahkan urusannya. Kemudian pindah lagi anak kedua, ya Allah, anakku yang kedua si fulana atau si fulan, dia begini, ya Allah. Kita pindah anak ketiga, ya Allah, si fulan, ya Allah, mudahkanlah mereka jadi dalam menuntut ilmu, ya Allah, jadikanlah mereka anak soleh, ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka pasangan-pasangan yang soleh dan soleha. Kita doakan mereka, karena bahagia anak-anak adalah kebahagiaan kita. Dan kalau anak dapat pasangan yang soleh, kemudian mereka punya anak, cucu kita baik, maka kita juga akan kecipratan pahala dari kebaikan cucu-cucu kita. Tapi ini pertama, tentunya yang penting agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik. Yang kedua, dalam didik anak-anak,
kita sendiri harus soleh dan soleha. Ini yang harus saya selalu ingatkan juga pada dalam pengajian-pengajian kita, kalau ingin anak kita soleh, kita sendiri harus baik. Kita sendiri harus baik. Karena guru pertama dari anak-anak adalah kita. Yang mereka langsung dalam praktek keseharian adalah kita. Ya. Hati-hati ketika kita memberikan contoh yang buruk. Jadilah anak-anak akhirnya melakukan satu dosa, yang dosa itu adalah dosa jariah bagi kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Terkadang kita tidak sadar kita yang meletakkan batu pertama dalam kerusakan anak-anak. Contoh seperti ulama menyebutkan contoh sederhana. Misalnya kita bohong dengan bohong kecil-kecilan di hadapan anak-anak. Bohong sederhana. Anak tahu kita bohong. Mungkin ada yang telepon bilang aja Abi enggak ada, atau ada yang ketuk bilang aja Abi lagi keluar misalnya ya. Bilang aja Abi lagi sakit, bilang aja Umi lagi sakit, bilang Umi lagi sibuk, padahal Umi enggak sibuk misalnya. Anak-anak dia merasa itu suatu kebaikan, buktinya dilakukan oleh ayah dan ibunya. Kelihatannya sederhana, ini kan cuma bohong untuk mengatakan, untuk menghindar bertemu dengan tamu. Tapi ternyata kebohongan ini dijadikan oleh anak kita sebagai batu pertama untuk kebohongan-kebohongan berikutnya. Tapi kita sadari sebagai anak kita menjadi menjadi puncak dalam kebohongan, top dalam kebohongan. Ternyata yang meletakkan batu pertama adalah kita. Ya. Oleh karenanya waspada ya. Demikian juga anak misalnya melihat kita nonton macam-macam, kita yang meletakkan batu pertama bagi dia untuk bermudah-mudah dalam hal tersebut. Anak kemudian hobi nonton hobi ini, berseri-seri, episode mereka habiskan. Kenapa? Mereka lihat contoh dari orang tuanya, entah dari bapaknya, entah dari ibunya. Ini sangat rentan, sangat berbahaya, sehingga seharusnya kalau anak melakukan dosa, kita tidak ada kena getahnya, tapi karena kita punya andil dalam menjadikan mereka buruk, maka kita akan kena getahnya juga. Kalau mereka berbuat maksiat, gara-gara batu pertama yang kita letakkan untuk mereka, kemudian mereka mengembangkan maksiat mereka, maka dosanya akan kembali kepada kita. Dan juga sebaliknya, jika anak-anak melihat orang tuanya dalam kondisi soleh dan soleha, tentu punya dampak yang luar biasa. Bayangkan, bisa bayangkan, misalnya istri kita baca Quran di kamar, ya. Anak-anaknya lihat, ya. Apalagi kemudian dia menangis, ya. Ketika baca Quran, itu pasti punya pengaruh pada anak-anak. Anak-anak melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Melihat orang tuanya baca Quran, menangis. Atau anak terjaga di malam hari, cari-cari uminya sedang sholat malam. Mungkin dia tanya, Umi tadi malam ngapain? Umi sholat malam. Subhanallah. Ya. Seperti kalau kita sholat fardu, kemudian kita pulang. Loh, Abi sholat apa lagi? Ini sholat sunnah. Dia tanya, Abiku sholat sunnah. Abiku baca Quran. Ya. Abiku baca buku agama. Abiku dengar ceramah agama. Mereka lihat hal-hal ini, pemandangan seperti ini, memasukkan nilai-nilai keimanan dalam diri mereka sedikit demi sedikit. Ya, dan ini makanya saya katakan faktor paling utama bagi anak-anak adalah faktor di rumah. Ya, bagaimana sikap ayah dan sikap ibunya dalam mendidik anak-anak. Ya, saya pernah mendapati kasus ya tentang seorang wanita yang kasar terhadap suaminya. Ya. Ketika ditanyakan, ternyata dia dulu melihat ibunya sering giniin bapaknya. Bapaknya diginiin sama ibunya, sehingga dia ikut-ikutan. Itu hal biasa. Jadi kalau suaminya dia praktekkan, dulu ibu saya juga begini. Dia praktekkan, dia pegang, ini suaminya. Ini contoh. Ya, contoh sederhana. Oleh karenanya, ini suatu hal yang keniscayaan ya, atau hal yang sangat punya faktor yang sangat besar. Kalau kita ingin anak kita menjadi yang soleh, kita sendiri harus harus berusaha menjadi orang baik. Dan pepatah orang Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan pepatah Arab juga ada yang seperti itu. Maknanya bunyinya faman syabaha abahu fama zalam. Wa man syabaha abahu fama zalam. Siapa yang mirip dengan bapaknya maka dia tidak salah, ya, karena dia hanya ikut bapaknya. Kalau bapaknya pelit, anaknya pelit, ternyata bapaknya pelit, ya wajar anaknya pelit, ya. Anaknya suka nonton film Korea, ternyata ibunya suka nonton film Korea, wajar. Jangan salahkan anak. Wa man syabaha abahu fama zalam. Siapa yang ikut orang tuanya maka dia tidak bersalah, ya. Tidak bersalah. Pengaruh orang tua terhadap anak, pengaruh yang langsung, ya. Dan ini sangat berbahaya bagi orang tua yang melakukan hal ini, ya. Ngomong seenaknya, tidak memperhatikan kesolehan dia, dan ini punya pengaruh kepada anak-anak. Oleh karenanya ketika
kisah dalam surat Maryam. Ketika Maryam didatangi Jibril kemudian meniupkan ruh dalam rahimnya, maka Maryam pun mengandung dan akhirnya orang-orang menuduh Maryam berzina karena dia tidak punya suami kok tiba-tiba mengandung. Setelah itu melahirkan. Allah ceritakan dalam surat Maryam, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun menggendong Nabi Isa yang masih kecil. Kemudian dia bawa pulang ke kampungnya. Orang-orang pada heran. Apa kata mereka kepada Maryam? Ya ukhta Haruna, ma kana abuka imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Kok bisa kamu begini wahai Maryam? Kok bisa berzina, bisa punya anak tanpa suami? Ma kana abuki imra'a sau', bapakmu dulu bukan orang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukan pezina. Kok bisa kamu jadi pezina? Artinya mereka heran karena bapak dan ibumu adalah orang saleh, kok kamu bisa berzina? Padahal tidak berzina, cuma mereka menyangka dia berzina. Inilah penerapan dari kaidah buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Artinya mereka berdalil dengan keanehan yang terjadi pada Maryam. Kenapa kedua orang tuanya soleh? Kok bisa Maryam tidak soleh, tidak soleha? Padahal mereka salah duga, Maryam ternyata tidak berzina. Tapi intinya kaidah ini, ya, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini kaidah yang benar. Pepatah yang dikenal oleh orang Arab dan dikuatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dari sini semakin menekankan bahwasanya kalau kita ingin anak-anak kita istiqomah, kita juga harus perbaiki diri. Kita harus juga perbaiki diri. Di antara dalil akan hal ini, bagaimana Allah menjaga anak-anak kita dengan kesolehan kita adalah kisah dalam surat Al-Kahfi, ya, sebagaimana Allah berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Beranjaklah Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu daerah, suatu kampung. Mereka mendatangi penduduk suatu kampung dan mereka dalam kondisi lapar. Ya, fastata'ama ahlaha. Kemudian mereka minta makan dari penghuni kampung tersebut. Fa abau ayyudhayifuhuma, ternyata penghuni kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Kemudian keduanya ketika hendak keluar dari kampung tersebut ada dinding yang mau jatuh, kemudian diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa mengatakan, "Qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajr." Kenapa kau perbaiki dinding mereka sementara mereka tidak mau kasih kita makan? Akhirnya Nabi Khadir menjawab, "Ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri." Kata Nabi Khadir, "Wahai Musa alaihissalam, adapun tembok yang kau lihat miring saya luruskan. Tembok ini adalah milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawah tembok tersebut ada, gampangannya ada harta karun. Kalau tembok ini miring lama-lama harta karunnya kelihatan. Sementara harta karun ini Allah ingin jaga untuk kedua anak tersebut. Maka aku luruskan supaya tersembunyi lagi harta karun tersebut." Bukan harta karun, maksudnya harta peninggalan, harta milik kedua dua anak yatim tersebut. Kata Nabi Khadir, "Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā." Di bawah tembok itu adalah milik dua anak yatim. Dan di bawah anak yatim tersebut, di bawah tembok tersebut ada harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma shalihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Khadir, orang tua dari anak yatim ini orang soleh. Sampai kalau kita baca buku tafsir disebutkan al-jaddu sabi. Ini kakeknya dulu, kakek yang nomor 7. Jadi kakek 1, kakek 2, kakek 3, sampai kakek 7 ternyata orang soleh, orang soleh. Subhanallah, Allah menjaga karena kesolehan kakek yang ketujuh ini, Allah menjaga sampai 7 turunan. Sampai dua anak yatim ini Allah menjaga. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh kakeknya dulu kita enggak tahu. Tapi sampai Allah mengutus Nabi Khadir dan Nabi Musa untuk menjaga harta anak ini karena kesolehan kedua anak yatim ini, kakek yang ketujuh. Allah mengatakan, "Kana abuhuma shalihan." Kakek mereka dulu orang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahum. Maka Allah menghendak berkeinginan agar mereka menjadi dewasa, kemudian wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka bisa mengeluarkan harta tersebut untuk mereka dapatkan. Jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kesalehan orang tua punya pengaruh dampak besar kepada anak-anak. Ini secara umum,
bukan berarti bahwasanya kalau orang tuanya soleh anaknya pasti soleh, enggak, tapi secara umum demikian, secara umum. Terkadang Allah kasih ujian ada orang tua soleh anaknya enggak soleh. Atau sebaliknya ada orang tua enggak soleh anaknya soleh. Tapi ini jarang. Yang biasa terjadi kesolehan anak-anak, kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak-anak. Demikian juga disebutkan Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, dia salat dan dia lama-lamakan salatnya. Maka dia berkata kepada anaknya, sungguhnya tidaklah aku memanjangkan salatku illa li an uhfadza fika, agar Allah menjagaku dengan menjagamu wahai putraku. Dia ingin anaknya saleh dengan cara dia mensolehkan dirinya, memperpanjang salat demi anak-anaknya. Saya pernah mendengar kawan cerita orang Saudi ya. Jadi di kompleks dia ada seorang punya beberapa istri, anaknya 13, laki-laki semua. Anaknya lebih dari 13, tapi 13 laki-laki semua. Kalau pergi ke masjid, sudah itu anaknya jajar. Ada yang kecil, ada yang besar, ya. Ada yang seimbang ya, semuanya. Sampai kadang-kadang dia lupa ya. Kadang-kadang anaknya ada yang lari-lari. Dia tanya, kamu ibunya yang mana, dia lupa nih. Tapi intinya anaknya banyak. Ketika ditanya bagaimana kok bisa mendidik anakmu sampai bisa seperti ini, soleh ke masjid semua. Dia bilang, artinya dia ada berusaha, tapi dia tidak terlalu banyak usaha karena mau dipikir gimana dia menekel, menghandle 13 orang laki-laki ya. Apalagi yang orang-orang Arab kebanyakannya aktif ya. Tapi dia bilang, saya cuma berdoa kepada Allah, menjalankan ibadah sambil berusaha sedikit ya. Makanya sebenarnya gini, kalau kesolehan disertai dengan tawakal yang tinggi, dengan usaha sedikit, usaha enggak usah banyak, tapi tawakal yang tinggi akan menghasilkan faedah yang besar. Dan ini faedah diambil dari perkataan Ibn Rajab Al-Hambali. Tawakal yang tinggi disertai dengan sedikit usaha menimbulkan hasil yang besar. Karena kalau secara logika sulit mengurus 13 anak. Oleh karenanya di antara sebab yang buat Allah menjadikan anaknya soleh, dia sendiri berusaha untuk perbaiki dirinya. Ini dia berdoa, sebelum berhubungan dia berdoa. Ya, setelah itu dia mendoakan anak-anaknya. Dia berusaha mencari hasil yang halal ya. Sebagaimana kisah ayahnya Ibrahim, ayahnya Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika akan meninggal dunia berkata, saya tidak mengetahui la a'lamu fi mali dirham syubhatin wala dirham haramin. Tidak ada saya tahu dalam hartaku ada satu keping dirham pun yang syubhat, apalagi satu keping dirham yang haram. Dia yakinkan semua hasil penghasilannya semuanya halal untuk dia beri makan kepada anak istrinya. Contoh, ini pengaruh makanan yang halal terhadap kesolehan anak-anak ya. Makanya di antaranya agar Allah menjaga anak-anak kita adalah dengan cara kita sendiri berusaha menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik ya. Caranya bagaimana ya? Jadilah orang yang soleh. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Quran sehari-harinya. Jangan sampai hari-hari terlewati kita enggak baca Quran. Kita ingin anak kita hafiz, kita ingin anak kita sendiri malas baca Quran. Enggak logis dong. Ya, kita ingin anak kita jadi orang baik sementara kita sendiri tidak baik. Kita ingin anak kita nonton yang benar-benar, kita sendiri nonton tidak benar. Nonton drama India, drama Korea, drama macam-macam. Nonton berita-berita yang enggak ada artis macam-macam, nonton kemewahan dunia. Kita ingin anak kita sederhana, ingin enggak logis dong ya. Ya. Marah anak-anak main game terus sementara kita sendiri main HP terus. Ya. Anak-anak melihat orang tuanya, orang tuanya. Jadi kita perbaiki diri agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Ya. Sebagian salaf dahulu mengatakan, sungguh aku melihat dampak maksiat yang kulakukan pada tungganganku, ya, pada pembantuku, ya, pada keluargaku. Dia melihat dampak maksiat pada orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya para wali murid yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita perbaiki diri kita agar anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Kemudian di antaranya agar anak kita bisa menjadi anak yang baik, kita memberikan contoh, melatih mereka dengan contoh-contoh yang praktis ya, tapi praktek langsung ya. Praktek langsung, misalnya kita ngajar mereka bersedekah, maka kita bersedekah di hadapan mereka. Atau kita suruh bawa uang, suruh mereka sedekah. Atau kita titip uang, kamu nanti traktir teman-temanmu misalnya. Ini contoh, kita nyuruh mereka untuk praktek secara langsung
kebaikan-kebaikannya. Atau kita ajak ke masjid, ya, kita suruh mereka wudu di hadapan kita, kita ajar ya. Kita praktek langsung. Praktek langsung ini lebih bernilai, lebih masuk ke dalam hati anak-anak daripada ribuan perkataan, daripada ribuan ceramah. Ya, praktek langsung ini luar biasa ya. Maka ada seseorang, saya pernah dengar dia cerita, suatu hari dia di lampu merah ya. Kemudian dia bersama ayahnya, kemudian lampu sudah hijau, tiba-tiba ayahnya turun. Tiba-tiba ayahnya turun, kemudian ayahnya menyetop kendaraan, di stop dengan dia bingung ada apa ayah ini. Ayah itu ternyata ayah menghentikan semua kendaraan, ternyata ada orang tua yang lewat. Orang buta, orang tua saya lupa, pokoknya lewat ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi subhanallah sang anak mengingat ini suatu pengajaran yang luar biasa. Masuk ke dalam sanubarinya, menjadikan dia terngiang-ngiang terus dalam kehidupannya bagaimana ayahnya mengajarkan pengorbanan untuk orang lain. Ini lebih masuk, lebih bermanfaat daripada ratusan ceramah, daripada ribuan ceramah. Praktek kebaikan yang langsung dilakukan oleh kedua orang tua. Ya. Dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, makanya kita harus didik anak kita sedikit demi sedikit, kita contohkan langsung di depan anak-anak agar anak-anak bisa menirunya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih lagi kalau seorang akan meninggal dunia, hendaknya tulis wasiat ya, untuk anak-anaknya ya. Makanya ayat tadi yang dibacakan ya dalam surat Al-Baqarah ya. Wasiat Ibrahim dan wasiat Yakub ya. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat 132. Dan Ibrahim berwasiat dengan Islam ya kepada putra-putranya. Demikian juga Yakub berwasiat untuk putra-putranya, ya wasiat agar diperhatikan oleh anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, kata Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian juga kata Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kalian, itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Kemudian Allah berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut?" Apa kalian ikut hadir ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal dunia? Ini bantahan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasanya Ibrahim beragama Yahudi, Yakub meninggal dalam kondisi Yahudi ya. Allah bantah dalam ayat yang lain, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukanlah Nasrani. Di antaranya Allah bantah dengan mengatakan, dari mana kalian tahu bahwasanya Nabi Yakub meninggal dalam kondisi Yahudi? Kalian tidak hadir ketika dia meninggal dunia. Kalian tidak hadir ketika dia sakaratul maut. Kalian tidak hadir ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Am kuntum syuhada? Apa kalian ikut hadir wahai orang Yahudi? Yang kalian mengaku nenek moyang kalian Yakub beragama Yahudi. Idh hadara Yaqubal maut. Ketika kematian menghadiri Nabi Yakub alaihissalam, dia akan meninggal dunia. Idh qala li banihi, ketika Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka berkata, anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahanda, dan Tuhan nenek-nenek moyang kami, yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilahan wahid, dan Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bagaimana perhatian orang tua terhadap anak-anak ya. Sampai memastikan bahwasanya anak-anak tetap istiqamah, tetap saleh meskipun orang tua sudah meninggal. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ya, kalau anak-anak ternyata saleh dan soleha, sebagian saya katakan di awal pengajian, yang paling beruntung adalah kita. Lebih daripada keuntungan anak-anak sendiri. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita soleh dan soleh, kita yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Kita yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita harus berjuang ya, karena memang hasilnya luar biasa. Dan kita tahu hasil yang luar biasa butuh perjuangan yang luar biasa. Bayangkan anak kita pergi ke masjid, anak kita kalau disuruh nurut, anak kita baca Quran, anak kita
Kalau ngomong sama kita dengan penuh penghormatan, anak-anak kita, subhanallah, siapa yang tidak bahagia? Ini benar-benar kebahagiaan lebih daripada banyak hal. Ya, lebih daripada jalan-jalan ke luar negeri, lebih daripada punya harta yang mewah, punya anak yang saleh soleha, ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Makanya untuk menjadikan mereka, sebabnya di antara selain kita berdoa, kita berusaha semaksimal mungkin agar anak menjadi anak soleh dan sabar dalam mendidik mereka, dekat dengan mereka, ngobrol dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka, ya, masuk ke dalam hati mereka. Jadikanlah kita sebagai kawan mereka, tempat curhat mereka. Itu perlu perjuangan, tapi bisa, ya. Kalau mau, ya, sisihkan waktu sebentar untuk dekat dengan anak-anak, ya. Ya, jadi sebaliknya coba kalau anak kita nakal, kita yang paling menderita. Anak narkoba, bandel, membantah orang tua, bentak-bentak orang tua, ayahnya diajak berantem. Subhanallah. Saya diceritain tuh ada kawan, anaknya ngajak berantem bapaknya. Ya Allah ya Rabbi. Saya aneh lagi, saya pernah datang seorang ibu ke rumah, bawa anaknya. Ibunya nangis depan saya. Ustadz, ini anak sering mukul saya. Anaknya sudah SMP. Bukan anak kecil, anaknya sudah SMP mukul ibunya. Saya bilang entah apa ujian apa, tapi subhanallah, kalau anak nakal kita yang menderita. Kalau anak soleh dan solehah kita yang bahagia. Dan kita akan bahagia terus sampai terakhir hayat kita. Bayangkan kalau kita punya anak soleh sudah tua, kita mungkin enggak mampu bekerja. Anak-anak datang ngobrol sama kita, anak bawakan hadiah, anak masjid kita. Subhanallah, betapa bahagia. Itu bagaimana orang-orang Eropa banyak yang sengsara di masa tua mereka. Karena anak-anak mereka tidak ada yang ngurusin mereka. Tidak ada yang ngurus, tidak kunjungi mereka, tidak ngobrol, dicuekin. Sebagaimana mereka dulu waktu kecil nyuekin orang tua mereka. Ketika mereka dah tua, anak cuekin mereka. Subhanallah, sampai di antara mereka, banyak di antara mereka saya lihat sendiri bawa anjing-anjing. Ya. Kerjanya dengan anjing. Anak-anak entah kemana, cucunya enggak ada, anaknya enggak ada, bawa anjing kemana, ke kereta bawa anjing, ke jalan-jalan bawa anjing, ngobrol sama anjing. Sementara kalau kita lihat komunitas kaum muslimin, masya Allah, bawa anak, bawa cucu, luar biasa ya. Kalau anak-anak tidak soleh, kita yang menderita. Kita yang menderita. Betapa banyak orang tua sekarang menderita dijauh dari anak-anaknya. Saya pernah ketemu seorang, saya sering ulang-ulang, tapi saya cerita terus, tidak apa-apa, karena ini manfaat. Saya ketemu dengan seorang orang kaya, saya kebetulan satu pesawat sama dia, orang Chinese, kemudian dia cerita, saya punya properti. Terus dia bilang, tapi ada satu yang buat saya, tidak tahu, tiba-tiba dia ngomong, saya lupa, kita bicara apa, dia bilang, ada sesuatu yang buat saya sedih. Dia bilang, kenapa Pak? Anak-anak saya dulu mengeluarkan uang banyak sama mereka, saya sekolahkan, sekarang mereka jauh dari saya. Sudah banyak uang saya keluarkan untuk mereka, justru mereka sekarang di masa tua ini mereka cuek dengan saya, masih sibuk dengan karena tidak diajar berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kalau anak-anak itu baik, kita yang beruntung sebenarnya. Ketika masih muda, ketika sudah tua, anak-anak jadi anak-anak yang baik. Tapi kalau anak durhaka, kita yang sengsara di dunia maupun di akhirat. Itu bayangkan kalau di luar negeri ada orang tua bentak-bentak anaknya lapor ke negara, anaknya diambil jadi anak negara. Diambil dari, ini benar ini, dari kepemilikan orang tua. Sampai di sebagian daerah mereka tidak mau nikah karena tidak ingin punya anak yang durhaka. Ya, saya datang ke sebuah daerah di Eropa sana, terus mereka banyak yang tidak mau nikah, Ustaz. Terus gimana? Ya mereka cari pasangan, kumpul kebo. Nanti kalau udah kumpul kebo lapor kepada mungkin Pak Lurah di situ atau Pak RT di situ, ini ada saya kumpul kebo sama si fulan ya. Kalau udah bosan, kebonya buang, ganti kebo baru. Ini kebo baru, saya kumpul kebo lagi dengan kebo yang baru, seperti itu. Kenapa? Tidak ingin punya anak. Ini kita berbicara tentang di dunia. Baik kalau kita anak berbakti, bagaimana mereka berlomba-lomba berbakti sama orang tua. Mereka berlomba-lomba berbakti sama orang tua. Mereka tahu, anak yang soleh tahu bahwasanya membuat orang tua tersenyum, buat orang tertawa adalah pahalanya luar biasa. Ini kita bisa anak-anak bisa begitu kapan? Ketika mereka soleh dan soleh. Mereka tahu bahwasanya membahagiakan orang tua adalah perintah Tuhan, perintah Allah, kunci kesuksesan. Belum kita mendapat keuntungan ketika kita sudah meninggal dunia. Anak-anak yang doakan kita, anak-anak yang mungkin umrah atas nama kita, mungkin haji atas nama kita, bersedekah atas nama kita, datang kuburan kita doakan kita, setiap salat dia doakan kita. Sampai dalam hadis disebutkan, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya sampai di surga, diangkat derajatnya. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa derajat saya tinggi? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Wasiat saya kepada diri saya pribadi dan juga pada ibu, sabar.
Ibu sabar di anak-anak. Ibu sini harus istiqomah. Istiqomah itu menyenangkan. Ya. Istiqomah memang berat, tapi menyenangkan. Orang yang istiqomah, ya, dia akan diberikan husnul khatimah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya seorang yang beriman dan kemudian mengatakan kami beriman dan mereka istiqamah, akan turun malaikat kepada mereka di akhir hayat mereka dengan berkata jangan takut, jangan khawatir dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Caranya gimana? Istiqamah. Istiqamah. Cari teman-teman yang baik, ya. Komunitas ibu-ibu yang baik, ya. Batasi tontonan, batasi pergaulan, batasi nonton medsos, ya. Jangan sampai hari-hari lewat tidak baca Quran. Ini ibu-ibu kadang-kadang seperti itu, ya. Hari-hari lewat, sehari, 2 hari, 1 lembar pun tidak dibuka. Kita baca semua berita olahraga kita baca, berita kecantikan kita baca, berita kriminal kita baca, berita politik kita baca, berita ekonomi kita baca, berita akhirat tidak kita baca. Berita tentang kampung kita yang sungguhnya tidak kita baca. Sebagaimana kita mau istiqomah? Kita jauh dari nuansa Islami. Jadi ini penting, ya, teman-teman yang baik. Nah, kalau orang istiqomah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Orang istiqomah dia akan tentram dalam kehidupan. Allah akan berikan kebahagiaan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Kenapa? Karena mereka beriman. Orang yang beriman apapun kondisi dia tenang. Kenapa? Dia prosedural. Dia sudah beriman, dia sudah 5 waktu, dia sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah terus apalagi dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang tidak beriman, ada suatu berita sedikit gelisah, ada suatu berita gelisah, kemudian macam-macam, ya. Jadi orang yang istiqamah dia akan bahagia. Nah, keistiqomahan inilah yang kita harap berlanjut sampai anak-anak kita. Sampai anak-anak kita. Bersungguh-sungguhlah, ya. Saya bilang apa, di antara umur kita kan terbatas, ya. Ibu-ibu enggak tahu umur sampai kapan. Saya juga umur enggak tahu sampai kapan. Tapi kalau anak kita yang soleh dan kita yang didik, kita yang panggil guru, kita yang sekolahkan, kita yang bayarkan, mereka jadi soleh, semua amal soleh yang dilakukan karena sebab kita juga dapat pahala. Kita dapat pahala. Terus anak kita ini kalau ternyata soleh, dia didik lagi anak-anaknya, itu cucu-cucu kita. Cucu kita menjadi soleh, kita pun kena juga karena cucu-cucu kita soleh sebab anak-anak kita soleh gara-gara kita. Apa namanya? MLM, multi level marketing, ya. Karena berjuang didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kalau ada salah kita ngomong, kita panggil di pondok, ada masalah kita datangi, kita kuatkan mentalnya, ya. Kalau dia dibully sama teman-teman, kita bilang sabar, kehidupan memang demikian. Kemudian kita bela buat dia manja, enggak, kita berusaha didik dia yang baik sehingga dia menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan di kemudian hari. Ini mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan sekedar sharing aja, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Kita jangan jangan tanggung-tanggung kalau didik anak, maksud saya. Serius karena anak ini boleh kita bilang umur kedua kita. Anak kita satu, kalau dia jadi anak soleh, semua amal kebaikan dia kita juga dapat pahala. Sudah meninggal selesai. Meninggal di kuburan tidak bisa apa-apa. Baca Quran sudah enggak bisa. Mau nangis karena Allah juga enggak bisa. Mau sholat enggak bisa, sholat duha enggak bisa, mau sedekah apalagi enggak bisa. Tapi anak-anak kalau terus melakukan amal saleh kita dapat. Karena kita yang didik mereka. Ibu punya anak berapa? Punya anak 5, didik semua baik-baik 5-5-nya. Serius. Memang butuh perjuangan. Kesabaran, perjuangan, kebersamaan dengan mereka, mendengar suka duka mereka, jadi dekat dengan mereka. Dan ini mungkin yang saya tutup dengan kajian sebelum saya buka tanya jawab, dekat sama anak-anak, jangan lupa, dekat sama anak-anak. Jadi anak dekat sama kita, ada masalah dia telepon kita, dia curhat sama kita, itu kunci menjaga mereka istiqamah. Karena mereka kalau dekat sama kita, dia mau nakal, dia enggak enak sama kita. Dia tahu orang tuanya sayang, dia tahu orangnya perhatian. Tapi kalau tahu orangnya cuek, ibu bapak saya paling enggak pernah nanya, ibu saya enggak pernah ngurusin, ya sudah. Kapan dia mau menjadi. Jadi antara cara agar anak-anak kita istiqomah, kita dekat dengan mereka. Tunjukkan perhatian kita kepada mereka. Kalau mereka telepon kita angkat, kita telepon mereka, tanya bagaimana pelajarannya, kita kasih arahan sedikit, sehingga mereka merasa dekat. Dengan demikian insyaallah mereka bisa menjaga diri mereka karena enggak enak sama orang tua dan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada para wali murid, kepada peserta di Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.